Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, aura yang pekat dan gelap terpancar dari pohon roh kematian. Yang anehnya itu menyebabkan semua orang yang telah berhenti di pintu masuk kota kecil merasakan dingin di tulang mereka. Di wilayah sudut hitam, nama pohon roh kematian sudah hampir mencapai tahap di mana seseorang akan gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya saja. Banyak orang yang telah tinggal di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun tidak akan melupakan pertempuran mematikan dan berdarah antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Tidak banyak orang yang benar-benar memperhatikan alasan mengapa pertempuran berdarah itu dimulai. Satu-satunya hal yang orang tahu adalah setelah pertempuran berdarah itu, mayat dua douang yang kuat dan satu dou huang digantung di pohon roh kematian ini dengan metode yang sangat kejam. Sejak hari itu, daerah di sekitar Akademi Jianan turun ke daerah yang tenang yang tak tertandingi dengan dunia luar. Tidak ada lagi orang kuat dari wilayah sudut hitam yang berani membawa wajah penuh dengan niat membunuh dan biaya ke kota-kota kecil ini. Meskipun ada beberapa kerusuhan, orang-orang yang terlibat di dalamnya akan menjadi mayat yang dipasang di pohon roh kematian dalam waktu 1 jam. Selama bertahun-tahun ini, ketenaran pohon roh kematian hampir menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Karena itu bahkan orang-orang jahat itu jarang memiliki keberanian untuk memasuki tempat ini yang seperti menggali kuburan mereka sendiri. Xiaoyan berdiri di pintu masuk kota kecil dan menghirup udara dalam-dalam. Tatapan Xiaoyan menyapu jalan. Dia baru saja akan melangkah ke atasnya ketika hatinya tiba-tiba bergerak. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke atap rumah-rumah di kota untuk melihat lebih dari 10 bayangan bergegas ke arah pintu masuk kota seperti monyet. Sesaat kemudian, lebih dari 10 sosok manusia melintas dan muncul di pintu masuk utama kota kecil itu. Tatapan mereka menyapu Xiaoyan dan yang lainnya. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang mungkin adalah pemimpinnya berkata dengan samar, "Siapapun yang ingin memasuki kota perdamaian harus melaporkan identitas, nama, dan lain-lain. Kalau tidak, mereka akan langsung diusir," ucap pria parubaya itu. Mata Xiaoyan melayang melintasi 10 sosok manusia. Dia menyadari bahwa selain pria parubaya yang merupakan pemimpin, ada pria dan wanita di antara 10 yang ditambah lainnya yang hadir. Namun mereka semua masih sangat muda. Dari penampilan mereka tampak berusia sekitar 22 atau 23 tahun. Orang-orang muda ini mengenakan pakaian berwarna biru pucat yang sama. Selain itu, mereka mengenakan lencana berwarna biru di area dada pakaian mereka. Di dalam lencana itu ada belati yang terkontaminasi oleh darah cairan berwarna merah terang. Pada saat ini 10 ditambah orang-orang muda ini menggunakan tatapan diskriminatif yang waspada dan samar saat mereka menatap Xiaoyan dan yang lainnya. Selain itu, setelah Anda melaporkan nama Anda dan identitas Anda akan mengkonsumsi pil obat ini. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan sebotol pil obat merah pucat muncul di tangannya. Dia dengan sembarangan melirik semua orang yang baru saja tiba dari wilayah sudut hitam yang ekspresinya sedikit berubah ketika dia berbicara dengan dingin. "Yakinlah bahwa ini bukan racun. Ini adalah pil obat yang disempurnakan oleh Departemen Alkemis di Akademi untuk merasakan niat membunuh. Jika Anda semua memiliki niat membunuh di dalam hati Anda saat Anda berada di dalam batas Akademi, pil obat ini akan memancarkan cahaya merah dari dalam tubuh Anda. Unit penegak hukum kami akan mengikuti cahaya merah ini dan datang mencari Anda.
Anda semua harus tahu bagaimana Akademi Jianan kami berurusan dengan mereka yang membawa praktik wilayah sudut hitam ke tempat ini. Sebelum Anda semua berencana untuk meninggalkan kota kecil, Anda dapat pergi ke jantung kota untuk mendapatkan penawar racun. Namun, begitu penawarnya ada di tangan Anda, akan ada unit penegak hukum yang mengawasi Anda sepanjang jalan keluar kota, ucap pria parubaya itu. Ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah orang-orang di pintu masuk kota tidak berubah. Dengan saraf sensitif mereka yang sering hidup di ujung pisau, bagaimana mungkin bagi mereka untuk menelan pil obat yang tidak diketahui? Apakah itu tidak setara dengan menyerahkan hidup mereka ke tangan orang lain? Namun beberapa orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mau membalas. 10 pria dan wanita di belakang pria parubaya segera mengeluarkan suara tercekik. Mereka kemudian menarik pedang panjang yang mereka bawa di pinggang mereka secara teratur. Doki dengan warna berbeda merembes keluar dari dalam tubuh mereka saat mereka akhirnya mengarahkan ujung pedang mereka ke arah pintu masuk kota. Mereka jelas memiliki pemikiran untuk langsung menyerang dan mengusir orang-orang itu jika ada perselisihan. Aturan kota damai selalu seperti ini. Jika Anda tidak mau, maka jangan masuk. Jika tidak, jika Anda masuk dan melanggar peraturan, mungkin ada lebih banyak hiasan untuk digantung di pohon roh kematian. Pria parubaya mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan yang kuat perlahan mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan orang ini setidaknya di atas Dadoshi bintang 7. Xiaoyan bergumam pelan ketika dia merasakan kekuatan yang kuat yang berasal dari pria parubaya itu. Melihat bahwa pihak lain tidak tenang, udara yang ganas tanpa sadar naik ke wajah orang-orang di pintu masuk kota. Namun ketika sudut mata mereka melayang ke arah pohon roh kematian di samping, seluruh tubuh mereka bergetar ketika mereka merasa kedinginan. Aura sengit yang baru saja diseduh menghilang secara segera dan sepenuhnya. Mereka menggertakkan giginya dan beberapa orang yang masih tidak mau menelan pil obat pergi tanpa daya. Ketika orang-orang itu pergi, yang tersisa hanya bisa masuk meskipun tidak mau. Setelah itu mereka berjalan ke arah pria parubaya dan melaporkan nama mereka mengambil pil obat merah pucat dan menelannya di depan unit penegak hukum. Ekspresi acuh tak acuh pria parubaya itu hanya menjadi sedikit kurang gelap ketika dia mengamati orang-orang itu dengan patuh menelan pil obat. Namun dia tampaknya memandang buruk semua orang dari wilayah sudut hitam. Karena itu dia tidak menampilkan ekspresi yang baik dari awal hingga akhir. Apakah para siswa di akademi perlu memakan benda ini? Seorang pria muda di depan pria parubaya itu tiba-tiba bertanya ketika dia menyerahkan pil obat kepada yang pertama. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sekitarnya serta 10 ditambah anggota unit penegak hukum melemparkan tatapan tertegun mereka. Saat dia memandangi wajah pemuda yang halus dan tampan itu, pria parubaya itu bertanya dengan wajah yang penuh keraguan. "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah murid akademi ini?" ucap pria parubaya itu. "Saat itu setelah aku lulus ujian rekrutmen siswa, aku mengambil cuti untuk beberapa waktu. Oleh karena itu, saya hanya bisa datang sendiri," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahunya tersenyum dan menjawab, "Kamu telah melewati wilayah sudut hitam sendirian untuk datang ke sini?" Pria parubaya itu langsung linglung ketika mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa biasanya baru dari akademi akan dikawal oleh beberapa orang yang dikirim oleh akademi sepanjang jalan setelah tiba di luar wilayah sudut hitam. Lagi pula sekelompok siswa baru yang baru saja meninggalkan pondok mereka bahkan mungkin tidak bisa keluar dari dataran luas wilayah sudut hitam sebelum mereka dihabisi oleh pisau tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hanya tersenyum dan sedikit mengangguk ketika dihadapkan dengan tatapan aneh pria parubaya dan 10 ditambah laki-laki dan perempuan muda di belakang. Melihat bahwa Xiaoyan mengangguk, keheranan di mata pria parubaya itu menjadi lebih berlimpah. Tatapannya naik turun ke Xiaoyan saat dia berkata, "Laporkan nama, usia, dan instruktur perekrutan Anda,"
ucap pria parubaya itu. Xiaoyan, 18 tahun, instruktur. Xiaoyan mengedipkan matanya. Wanita dewasa yang selembut air lembut saat itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sambil tersenyum. Instruktur Ruoling, ucap Xiaoyan. 18 tahun? Anda berani melintasi wilayah sudut hitam di usia 18 tahun? Anak kecil, terlepas dari apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dengan keberanian seperti itu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbalik dan menginstruksikan orang-orang untuk menyelidiki. Ekspresi seorang anak muda yang alisnya terjalin erat ketika dia dengan pahit memikirkan sesuatu berubah tiba-tiba. Dia berteriak tanpa sadar. Xiaoyan, jangan bilang bahwa kamu adalah Xiaoyan dari Kekaisaran Chiama yang telah mengambil cuti 2 tahun sekaligus, ucap pemuda dari belakang pria parubaya itu. Teriakan tak disengaja dari anak muda itu menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi linglung. Segera wajah mereka dipenuhi dengan pemahaman yang tiba-tiba. Mereka melemparkan pandangan yang agak aneh ke arah Xiaoyan. Semua orang di akademi telah mendengar nama siswa seperti duri ini, yang telah mengambil cuti 2 tahun sebelum dia bahkan memasuki akademi dalam 1 tahun ini. Tentu saja alasan nama Xiaoyan yang bisa berakar dalam di hati orang-orang di akademi Jianan secara alami karena dia memiliki hubungan yang hebat dengan Xun Er. Xiaoyan Gege dari junior Xun Er. Setelah beberapa orang muda terpana sejenak, tiba-tiba ada makna tambahan yang tidak diketahui dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiaoyan. Ekspresi semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan pernah lihat di mata tuan muda Jiali ketika kembali di kota hutan. Gadis ini, aku bahkan belum datang di akademi tapi dia akhirnya menciptakan semua saingan cinta yang tidak bisa dijelaskan ini untukku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan langsung geli ketika dia melihat ekspresi di mata pria muda itu. Dalam hatinya dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia menggelengkan kepalanya. Jika Anda berbicara tentang Xiaoyan dari kota hutan dari Kekaisaran Chiama, maka itu harus saya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya pada pria parubaya yang wajahnya juga terkejut saat dia berbicara sambil tersenyum. Pertama-tama kamu harus ikut dengan kami ke kantor administrasi untuk memeriksa catatan. Jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda tidak perlu mengkonsumsi pil ini. Oh, saya dipanggil Huode dan saya adalah pemimpin 1 bagian kedua dari unit penegak hukum Akademi Jianan dan juga instruktur kelas Huang di akademi. Ketika Xiaoyan menyebut nama kota hutan, pria parubaya itu sedikit mempercayainya. Namun agar aman, dia masih perlu menyuruh Xiaoyan mengikutinya ke kantor administrasi akademi di kota. Salam untuk instruktur Huode. Xiaoyan menyapanya. Dengan melihat Huode mengangguk, Xiaoyan mengikutinya di bawah tatapan aneh dari 10 ditambah personil penegak hukum. Hei, apakah orang itu benar-benar Xiaoyan? Salah satu personil 10 penegak hukum akademi menatap punggung Xiaoyan ketika mereka mengikuti dari kejauhan tidak jauh atau dekat di belakang Huode. Sepertinya itu seharusnya benar. Dia sepertinya tidak terlalu tampan. Mengapa junior Xun Er terus-menerus memikirkannya? Dia bahkan langsung menolak dirayu oleh pemimpin kita karena dia, ucap percakapan pribadi. Kamu seharusnya tidak meremehkan Xiaoyan ini. Mampu masuk ke wilayah sudut hitam sendirian dan tiba dengan selamat di sini sudah cukup untuk menjelaskan sesuatu. Paling tidak jika kita memiliki kunjungan singkat selama 10 hari hingga setengah bulan di wilayah sudut hitam, saya tidak berani menjamin bahwa tangan dan kaki saya akan tetap aman dan sehat. Seorang pria muda yang wajahnya biasa-biasa saja menatap punggung Xiaoyan, lalu melirik teman-temannya dan dia berkata dengan lemah. Pria muda yang tampak biasa ini tampaknya memiliki reputasi yang sangat bagus di unit penegak hukum. Karena itu 10 anggota lainnya dari unit penegak hukum terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka juga mengangguk tanpa suara. Sebagai kota kecil pertama yang berdekatan dengan wilayah sudut hitam, mereka telah melihat banyak orang gila dari wilayah sudut hitam setiap hari. Kamu benar-benar siswa baru yang mengambil cuti 2 tahun sekaligus.
Huode memegang catatan di tangannya di dalam ruangan yang luas. Ada gambar di berkas itu. Meskipun gambar itu berusia 3 tahun, garis besar secara keseluruhan persis sama dengan wajah Xiaoyan. Huode menutup berkas di tangannya sebelum senyum tulus muncul di wajahnya. Dia menepuk pundak Xiaoyan dan tersenyum sebelum berkata dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya. Anak kecil, kamu pasti tidak sederhana. Berkas ini menyatakan bahwa Anda hanya bintang 4 doze 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang, saya khawatir Anda setidaknya dari kelas Doushi kan? Ucap Huode. Setelah mendengar kata-kata Huode, anggota unit penegak hukum itu langsung terkejut. Mereka melemparkan pandangan tertegun mereka ke arah Xiaoyan. Dalam 2 tahun, ia langsung maju dari bintang 4 doze menjadi Doushi. Kecepatan seperti ini cukup baik. Xiaoyan tersenyum tidak menyangkal atau mengakui. Apakah kamu berencana untuk langsung menuju ke akademi sekarang? Huode bertanya sambil tersenyum. Ya, Xiaoyan mengangguk. Bawalah ini bersamamu. Hanya dengan begitu Anda akan diizinkan masuk ke akademi. Huode mengeluarkan lencana biru dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah para anggota unit penegak hukum dan tersenyum sebelum dia bertanya. Oh, kebetulan besok ada kompetisi kualifikasi akademi dalam bukan? Tanya Huode. Ya, itu benar Ketua Huode. Seorang anggota unit buru-buru menjawab. Kamu benar-benar beruntung bisa melihat acara akbar setelah memasuki akademi. Namun saya ingat bahwa sepertinya ada nama Anda di kompetisi kualifikasi akademi dalam tahun lalu. Ini adalah sesuatu yang instruktur Rowling telah membantu Anda mengatasi segala rintangan. Sayangnya Anda tidak datang pada akhirnya. Ini benar-benar membuat marah instruktur Rowling. Karena itu saya pikir dia tidak mungkin memasukkan nama Anda tahun ini. Lagi pula, kompetisi kualifikasi kali ini menyangkut kekhawatiran apakah dia dapat dipromosikan menjadi instruktur kelas Yuan, kata Huode sambil tersenyum. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Ketika dia ingat melihat wajah hijau marah dari pria wanita itu, dia tertawa pahit dan berkata, Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan tidak bisa bergegas pada saat itu, ucap Xiaoyan. Hahaha, itu bukan urusanku. Jika Anda ingin menjelaskannya, pergi dan jelaskan kepadanya sendiri. Huode tersenyum dengan murung. Pandangannya menatap langit di luar yang lambat laun menjadi gelap. Dia menyuarakan pikirannya. Langit sudah cukup gelap sekarang. Namun saya melihat bahwa Anda terburu-buru untuk pergi ke akademi dalam. Jadi saya tidak akan menahan Anda. Namun masih ada wilayah hutan purba yang sangat besar di luar akademi. Ada banyak binatang sihir peringkat tinggi di sana. Dengan itu menjadi sangat berbahaya untuk dilewati di malam hari. Saya bisa membiarkan orang mengemudikan kapal terbang dengan cepat membawa Anda langsung ke kota Jianan. Apakah itu tidak apa-apa? Dalam hal ini, Xiaoyan berterima kasih banyak kepada instruktur Huode. Xiaoyan bersukacita mendengar kata-kata ini, dan dia dengan cepat menjawab dengan rasa berterima kasih. Peta yang diberikan Duoma hanya mencakup area wilayah sudut hitam. Hahaha, tidak apa-apa, ucap Huode. Huode tersenyum. Dia saat ini tidak seperti dengan dinginnya pada saat dia tampil di pintu masuk kota sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memanggil 2 anggota unit penegak hukum, 1 pria dan wanita lainnya. Setelah dia memberikan instruksi, dia membiarkan keduanya keluar dan membuat persiapan. Xiaoyan, aku harus mengingatkanmu sekali sebelum kamu pergi. Meskipun Anda belum masuk akademi, kemungkinan Anda sudah memiliki cukup banyak lawan potensial di Akademi Jianan. Hahaha. Saya pikir Anda juga tahu apa alasannya ini. Seorang gadis yang luar biasa seperti Xun benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar terhadap para pemuda yang disukai, berbakat dan berakademi. Dia telah datang ke akademi selama lebih dari 2 tahun, tetapi reputasinya telah menyusul menjadi penyihir kecil yang membuat orang sakit kepala. Karena itu saingan cinta Anda itu tidak terbuat dari barang-barang sederhana. Namun saya menyarankan Anda untuk tahu bagaimana bertahan. Itu akan menjadi sedikit lebih bijak. Huode bergerak lebih dekat ke Xiaoyan dan mengingatkannya untuk niat baik. Terima kasih atas mengingat Anda, instruktur Huode. Xiaoyan akan mengingat ini.
Xiaoyan tersenyum pada Huode dan menangkupkan kedua tangannya. Dia mendengar suara kereta terbang yang melengking di luar. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan berbalik dan dengan cepat berjalan keluar dari ruangan dan melihat kereta terbang besar yang berdiri di jalan di luar. Pada saat ini, pria dan wanita di kapal terbang tersenyum pada Xiaoyan ketika mereka berkata, "Junior Xiaoyan, tolong naik ke kapal. Kami akan mengantarmu ke kota Jianan," ucap orang itu. "Terima kasih banyak." Xiaoyan tersenyum, kakinya dengan lembut mendorong tanah dan tubuhnya dengan lincah melompat ke belakang kapal. Kakinya segera tampak menempel di punggungnya dan tidak membuat gerakan sedikit pun. Apa yang dikatakan wakil pemimpin bagian memang benar. Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ucap percakapan pribadi. Mereka berdua bergumam dalam hati mereka. Mereka melambaikan tangan pada Huode yang berjalan keluar rumah sebelum mengeluarkan peluit dari mulut mereka. Segera sayap kapal yang merayap di tanah mengepak, tubuhnya yang besar mulai naik ke udara dalam bentuk spiral. Xiaoyan menatap kota kecil itu yang dengan cepat menjadi lebih kecil. Dia menghembuskan udara, dia mengangkat matanya dan menatap langit biru. Wajah seorang wanita muda yang anggun dan indah perlahan muncul di benaknya. Kerutan dan tawanya menyebabkan pemuda itu yang telah menjalani 2 tahun kesulitan menjadi sangat memprihatinkan. "Shun-er, akhirnya aku bisa melihatmu lagi," gumam Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.